أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Al-Mukarram, Muhtaram, para habaib, para tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, berkhusus pada khinabillah, Bapak Kadis kita, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari semuanya, rahimakumullah. Berkhusus pada sahibul majlis ta'lim al-Basyrah, keluarga besar Bapak Haji Saniru sekeluarga. Alhamdulillah, sama-sama kita menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada malam hari ini kita kembali meneruskan majelis ta'lim bulanan, yang insyaallah kita membaca hadis yang keempat daripada kitab Mu'aizul Asquriyah. Salawat dan salam selalu terlimpah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, seluruh umatnya ila yaumil qiyamah. Dan kita mengucapkan alhamdulillah Bapak Saniru dan istri selesai dalam rangka menunaikan ibadah haji kembali ke kampung atau ke negeri kita dengan sehat walafiat. Semoga hajinya menjadi haji yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Al-hadits ar-rabi' an Ibrahim an Alqamah an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama baban min al-ilmi yantafi'u bihi fi akhiratihi wa dunyahu a'tahu Allah khairan lahu min umuri dunya sab'ata alafi sanatin siyamun nahariha qiyamul layaliha maqbulan ghaira mardudin. Hadis yang pertama oleh pengarang Mu'aizul Asquriyah diriwayatkan dari Ibrahim dari Alqamah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau berkata, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa belajar satu bab daripada ilmu yang ia ambil manfaat dengan dia pada negeri akhiratnya dan dunianya, niscaya Allah beri akan dia lebih baik baginya daripada umur dunia 7.000 tahun. Puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya dalam keadaan diterima, tidak ditolak oleh Allah. Hadis yang keempat ini membicarakan tentang kelebihan kita menuntut ilmu atau hadir di majelis ilmu. Kita hadir di majelis ilmu itu memang diperintah oleh Allah dan diperintah oleh agama. Tidak ada tujuannya
selain perintah Allah, perintah Rasulullah. Kemudian hadirlah kita di majelis ilmu. Kemudian dibacakan satu bab ilmu. Artinya perlu berkitab itu. Nah, kalau kita berceramah tidak ada bab ilmu, ya umum. Tapi kalau baca kitab itu satu bab, satu pasal. Satu biji kitab itu dirinci satu pasal, di dalam pasal itu ada bab. Ibarat kita bangunan, satu bangunan ini dirinci satu persatu, ada dapur, ada ruang tamu, ada ruang istirahat, kamar tidur, kemudian ada masing-masing punya babnya. Rasulullah SAW bicarakan hanya satu bab, bukan semua ruangan, bukan satu bangunan, tapi hanya satu bab yang dipelajari. Ta'allaman itu ada dua, belajar, maknanya kita menulis. Bisa makna ta'allama istama'a, maknanya kita mendengar. Menulis bagi orang yang memang dia bisa menulis. Yang tidak bisa, ya dia sudah mendengar. Tapi mendengar harus dengan tajam telinga. Namanya mendengar, dia tidak bisa mengulang. Tapi kalau ditulis, bisa diulang di rumah. Kalau didengar, ya tidak bisa diulang, hanya cukup diingat. Salah dengar, ya salah akhirnya. Ilmu itu ibarat kita sebelum bekerja, sebelum berbuat, didahului oleh ilmu agar supaya di waktu berbuatnya tidak mudarat, tidak jadi bahaya, tidak merusak, tidak menjadi akhir penyesalan, karena diawali dengan ada wujud ilmu, pengalaman bahasa orang. Dari pengalaman itu ya kita sangat mudah, yang mungkin orang lain mengerjanya sangat susah, tapi kita mudah karena ada pengalamannya. Nah, itulah makna belajar. Kita ini di dunia nih seperti percontohan. Ingin ada wujud ilmu, kemudian dipercontohkan, diamalkan, tapi mengambil keyakinannya di negeri akhirat hasilnya. Dunia ini hanya sekadar bekerja, kita salat, tidak ada kelihatan pahalanya. Kita bahaji, capek bahaji. Di Arafah, malam di Musdalifah, malutan di Mina, tawaf ibadah atau rukun, sa'i, cukur. Malam di Mina 2 malam nafar awal, 3 malam nafar sani. Orang mengambil nafar awal bayar dam, kembali seekor kambing karena meninggalkan 1 malam dan malam di Mina. Tapi kan tidak ada apa hasil pahalanya, bagaimana, tidak ada. Yang ada hanya pengalaman ilmu yang mungkin melebihi daripada pengalaman hidup. Disebut dengan pengalaman rohaniyah. Maka pengalaman itu nanti membimbing kita untuk meluruskan perjalanan hidup. Itulah makna ilmu. Orang yang menghadiri majelis ta'lim kemudian ia mendengar satu bab, ini kan bisa ada kitab karena ia bicara bab. Daripada ilmu yang bisa dimanfaatkannya untuk menggih akhiratnya, atau ilmu yang bisa manfaat untuk dunianya.
Artinya di dunia menjadi baik dan selamat, di akhirat menjadi baik dan selamat. Satu bab saja. Ilmu itu kalau diambil tidak ada batas. Kita mengenal tentang kelahiran kita saja mungkin kada selesai. Di sana ada hikmah, kandungan rohaniyah, rahasia Allah. Apalagi sudah dewasa, batang tubuh, akal sempurna, bisa berpikir, bisa mengambil tindakan. Di sana ada kandungan ilmu. Dari kita remaja, tua, mati. Tidak ada seorang pun yang tidak melewati ini. Kita asalnya daripada tidak ada, kemudian dari benda yang mati, tapi dihidupkan oleh Allah. Proses hidup diakhiri dengan mati. Tetapi tidak kita seperti proses matinya binatang. Kalau binatang matinya selesai, tapi kita mati, di dalam kematian kita diproses. Ada mati makna orang baik, ada mati makna orang yang tidak baik. Di proses perjalanan hidup. Belajarlah ilmu satu bab orang ini tentang manfaat untuk akhirat atau manfaat untuk kehidupan dunia. Oleh Rasulullah diberi oleh Allah. Balasannya lebih baik daripada umur dunia. 7.000 tahun. Hanya satu bab saja. Kalau umur kita rata-rata 60, 70, 80, di atasnya sudah sakit-sakitan. Di atas 80 tuh sudah seraba kurang. Anda makan banyak, parut sakit. Kadang makan makin bertambah sakit, menggetar orangnya. Ada karon berjalan 80 deh. Anak seraba kadang normal. Talalu padas kada cocok, talalu asam kada cocok, talalu manis kada cocok. Dari itu kalau sudah umur 80, Allah Ta'ala sangat setiap pagi, sore dipandang dengan rahmat oleh Allah. Orang tua itu kasih sayang Allah kepada zuriat Adam. Umur 50, 60 belum dipandang. Umur 80 terus menerus dipandang oleh Allah. Karena sangat kasihannya orang hidup dengan makna tua. Seraba tidak nyaman lagi. Jadi itu maknanya masih muda ini mau tampil seperti apa? Kita mau berhasil sebagai pedagang, mau berhasil sebagai petani, mau berhasil sebagai karyawan, mau berhasil sebagai pejabat. Muda. Kalau sudah tua, semuanya tidak bisa lagi. Karena seperti dikurangi oleh Allah, dipandang oleh Allah setiap hari, pagi, pemasaan dan sore. Seolah Allah memberitahu dengan wujud ada di badan. Pikiran ada tapi normal kayak orang. Kulit andur, tulang lemah. Tapi kehendak ini banyak kayak anak muda aja juga. Anak ini anak itu, cuma kada mampu lagi. Ujar Allah sudah hampir ajalmu. Umurmu mendekati kematian. Kapan kamu kembali kepada Allah untuk persiapan?
Saya malu oleh kata Allah untuk mengajak kamu. Bagaimana sih orang anak-anak muda, masyarakat aja melihat orang tua yang jalan maju mundur, semuanya kasihan. Dikasih makanan yang agak keras, tidak bisa dimakan. Tidak bisa lagi bapak mesti kasih buah ini, tidak bisa. Semuanya kasihan. Apalagi penciptanya Allah. Saya malu mengajak kamu umur yang sudah 80, tapi kamunya saya malu mengajaknya, tapi kenapa kamu minta aja? Itu kan kesalahan proses hidup. Tidak sama sekali untuk hidup ini menjadi pengalaman kembalinya kita ke hadirat Allah. Orang bahari ini apabila sudah umur tuha-tuha ada lagi mengaji pakai, ada lagi mengaji tentang bagaimana peradaban bermasyarakat, ada lagi nang dikaji khusus bagaimana saya makrifat kepada Allah. Selesai mengaji, pulang ke rumah buka, selesai istirahat, tidur apa berzikir baca Quran, buka, kada hendak lagi nang lain, karena jalannya ke hadirat Allah makrifat, karena tidak bisa cinta kepada Allah kalau tidak kenal. Bagaimana mau kenal kepada Allah, kita banyak pikiran ke lain. Maka bertahaplah kita. Kalau umur sudah 60, sedang silahkan bekerja, tapi berpaling pula. Bisa di malam hari atau bisa di siang hari ada majelis, hadir. Apa yang ditunggu? Apabila sudah selesai, tidak bisa mengaji lagi, tidak bisa lagi hadir di majelis ta'lim. Orang udah mati. 60 jangan sampai ada basic guru di majelis ta'lim. Sangat berbahaya. Hadir satu bab di majelis ta'lim, belajar ilmu bermanfaat kepada kita tentang hidup kemudian atau tentang kehidupan berikutnya, negeri akhirat. Artinya hanya bab, misalnya bab istighfar, bab disuruh kita sebagai hamba Allah mengakui punya dosa. Allah Ta'ala hanya menyuruh kita akui punya dosa, lalu mengatakan astagfirullah, aku minta ampun kepada Allah, karena Allah yang mengampuni kita. Kalau imam melakukan astagfirullah, 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 satu bab ini saja, ini untuk akhirat. Ada kawan dibawa ke dunia, yang bawa ke hadis, bawa urusan masalah surat tanah, astagfirullah, astagfirullah, kan mau sidin, tanda tangan, bacaannya salah itu untuk akhirat. Astagfirullah itu dibawa ke urusan dunia, kan mau urusan dunia selesaikan masalah dunia. Maknanya kejujuran, sholat dan fakta seluruhnya apa seluruh urusan dunia. Ternyata melebihi umur kita. Umur kita misalnya meninggal orang tuh 70 tahun, ini 70.000 tahun ditulis oleh Allah. Orang tuh berumur 7.000 tahun. Mana ada manusia berumur 7.000? Nabi Nuh aja orang pada 1.000, 900-an aja, ini 7.000. Bagaimana proses hidup di sisi Allah di waktu 70.000 itu, 7.000 itu puasa di siang harinya, beribadah di malam harinya tanpa tidur, dari salat isya menyambung subuh. Hanya satu bab hadir di majelis ilmu. Allah menghargai kita lebih, tapi pangannya bersabar. Tak sabar kan duduk capek,
Kadang kita panas, kadang ada desak-desakan, kadang kita ada cucok kawan-kawan apa, tapi sabar, bisa lah bersabar. Sabar untuk maju dan kita baik. Sabar untuk mundur dan menjadi orang jahat itu dendam namanya. Sabar dalam majlis, karena nilainya hanya satu bab saja. Itu sangat menjadi kebahagiaan kepada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita amal itu sedikit orangnya. Ada bisi wirid, jangan lupa hidup tak ada satu pigang amaliyahkan. Ilmunya punya guru, wudu bisi guru, mandi wajib dan sunnah bisi guru, salat bisi guru, puasa bisi guru, berzakat bisi guru, berhaji bisi guru. Selesailah fardu. Pegang salah satu amaliyah yang di dalamnya maulah kita menjadi mati beriman. Allah hafal Al-Quran, silahkan amaliyahkan Quran. Kada sanggup, Allah Allah aja kadang tablik bulik. Allah Allah tak Allah juga balak habisannya, tak huruf nih. Lebih baik turun kanang tamuda, cetas sedih subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ada bisa subhanallah subhanallah subhanallah, tapi tetapi misalnya biasa sehari 100 teruskan sampai di waktu sihat kasakit terus baca. Insya Allah mati beriman karena ada wirid. Wirid itu seperti mengait pengakuan kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Kalau mau aku aja tapi kada ada kaitannya, ikatannya, bagaimana mau bisa? Setiap pengakuan ada ikatan, hubungan dengan pengakuan kita. Orang-orang yang cinta kepada Allah hanya mereka yang selamat, karena mereka mendapat ridha Allah dan diridai oleh Allah. Ridha dan diridai itu yang sangat besar. Ada bisa tasbih, istighfar, ada bisa istighfar, amaliyah yang mudah, hanya bismillahirrahmanirrahim. Amaliyahkan saja bismillah. Sebelum tidur 21 kali ya tahan ilmu sihir. Selamat kita nih. Di waktu tidur badan nih hilang rasa, nang hidup diri jiwa, tapi roh di situ alam roh alam bercampurlah dengan makna jin. Ada jin di situ apa sana roh? Ilmu sihir main di situ, ilmu hitam. Baca aja bismillahirrahmanirrahim 21 kali sebelum tidur. Orang dahulu di waktu ia mengirim anaknya ke majelis ilmu atau ke pondok, maka diajarkan oleh gurunya bismillahirrahmanirrahim. Maka anaknya mengikuti kata gurunya bismillahirrahmanirrahim. Orang tuanya dilepaskan oleh Allah daripada siksa neraka, hanya belajar bismillah, dan ia sangat istimewa. Cuma kita ada seperti menganggap inting-inting. Jadi bismillah itu aja sangat istimewa. Seluruh sungai yang mengalir di dalam surga daripada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Dunia ini jadi timbul ada wujudnya, dan seluruhnya sampai ke apa? Di awal dengan bismillah Ar-Rahmanirrahim. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqa sama Allah asmata bismillah, dengan nama seluruhnya melewati asma. Terhimpunlah seluruh Quran dalam bismillah. Fatihah bismillahirrahmanirrahim. Di bismillah itu dia bertahan selamat aja, tapi dia meriahkan terus menerus, paling sedikit satu hari 300. Dia bisa menjadi orang pedagang penglaris, orang nama kabun bisa menjadi penjaga kabun,
Orang yang punya rumah, yang sayang sama rumah, dia bisa menjadi benteng dari kebakaran dan kecurian. Orang yang punya keluarga, punya istri, punya anak, bisa menjadi dinding pemeliharaan kepada anaknya. 300 hari. Orang dahulu apabila awal tahun bulan Muharram maka menulislah Bismillah itu 300, tapi dengan tulisan tangan. Kemudian dilipatlah tulisan Bismillah 300, ditaruh di mana aja di bawah, tapi muliakan, jangan ditaruh di bawah, ditaruh hanya celana dalam sadih. Belajar kada bisa, diuleh ikat pinggang. Orang bahari babasa Bismillah aja 300, tahan pian. Tapi zaman gerumbulan bang, tapi menulisnya di bulan Muharram. Hidup awal pertama Muharram itu dia tidak bisa, dia ada cara bahasa kita orang menulis dan waktu apa sebenarnya. Nah yang dimaksud ulun ini kesimpulannya seperti ini, karena pembicaranya hanya satu bab saja sudah kita mencapai nilai di 7.000 umur dunia. Kita ambillah satu bab. Kalau kada bisa seluruhnya amaliahkanlah kalimah la ilaha illallah dengan sebaik-baiknya, pahami bujur-bujur kandungannya. Kalau kada paham cukup dibaca dulu, tapi belajarlah di majelis-majelis ilmu, insyaallah paham. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalam nama orang dahulu paling sedikit 100, ambilan daripada 100 asma Allah. Ada orang memariakan 113, ambilan daripada asma Allah 113, ambilan daripada rukun sembahyang. Ada orang yang sudah di atasnya mutawasit 300, di atas lagi bisa sampai 12.000. Artinya cukup amaliyah itu pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, tapi tutup nanti di akhirnya Muhammadur Rasulullah, atau awali dulu la ilaha illallah dengan berpajam mata kita, kemudian bacalah kalimat itu 3 kali ulangnya. Setelah itu bukalah mata kita dengan membaca Muhammadur Rasulullah. Setelah itu baru teruskan mau berapa bacanya. Itu disebut namanya takin zikir dari Rasulullah. Di waktu itu mengajarkan kepada Ali, ya Ali, gamit ainak, hai Ali, pejamkan matamu. Jangan saya mengatakan kalimat la ilaha illallah. Rasulullah mengatakan kalimat 3 kali. Ali mendengarnya. Ali, Rasulullah, ya Ali, kamu baca. Maka membacalah Ali dan Rasulullah yang mendengarkannya. Itulah makna talqin zikir. Kalau kada perlu mentalkin itu lagi, nah bisa aja sudah sebenarnya salahkan saja amalihkan, dan ini zikir sampai kepada talqin, silsilah gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalihkan saja, penting pejamkan mata, bacalah kalimah la ilaha illallah 1, la ilaha illallah 2, la ilaha 3 kali. Bukalah mata berbarengan dengan baca Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalihkannya sekurang-kurangnya habis salat fardu 3 kali. Sekurang-kurangnya nih. Kalau kada biar baca aja, insyaallah itu seluruhnya maknanya dosa kita terhapus. Karena seluruh dosa dari 7 anggota. Itu kalimahnya 7. La ilaha illa Allah 4, Muhammad Rasul Allah 3, 7. Dia menghapus dosa yang dari anggota 7. Kemudian neraka itu 7. Terbukalah pintu neraka itu karena berdosa kita. Tertutuplah dia apabila kita mengatakan kalimat itu la ilaha illallah Muhammad, maka tutup. Kita sendiri yang menutup neraka itu. Jangan dibiarkan terbuka. Bacaannya mudah, la ilaha illallah Muhammadur, mudah, amalihkan saja, artinya ambil aja. Yang diamalihkan terus menerusnya kalimat
la ilaha illallah. Terus bisa 50, bisa 100, bisa lebih, bisa 70, tergantung kita. Tapi paling kurang setiap selesai salat 5 waktu 3 kali. Nah ini aja satu bab kita ambil lebih mudah daripada orang awam, itu kalimah la ilaha illallah. Baca aja sampai 3 kali, baru ditutup dengan kalimah Muhammadur Rasulullah. Bisa aja untuk ini aja lah. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik hidayah kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, melapangkan urusan-urusan kita, mengabulkan hajat-hajat kita, manjangkan umur kita, mensehatkan badan kita, memudahkan kepada kita rezeki yang halal, selamat dunia akhirat, terhindar dari bala bencana penyakit, mati dalam keadaan husnul khatimah. Allah mengumpul dengan para kasihnya anbiya wal mursalin, awliya wa syuhada wa salihin dengan berkah wujud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia wal akhirah. Bisri suratil Fatihah.